Ya. Coba perhatikan ke papan tulis. Kita lihat dulu sekilas video tentang apa tadi? Reklame. Pak apa itu? Pak Noh. Pak Noh yang bikin video. Berjumpa lagi dengan Pak Noh channel tutorial dan edukasi pengajar sambil mengajar. Channel ini membahas tentang tutorial dan bahan-bahan pembelajaran serta berbagai hal lain menyangkut dunia pendidikan. Kali ini kita akan membahas reklame dan jenis-jenisnya. Tonton terus video ini sampai selesai. Yang belakang kelihatan? Adik-adik semua, coba perhatikan gambar berikut. 1, 2, 3. Gambar tersebut adalah gambar yang kita sebut sebagai reklame. Reklame adalah salah satu bentuk ajakan atau pemberitahuan kepada orang lain yang bertujuan mengajak, menawarkan, atau meyakinkan pembaca tentang hal yang ditawarkan. Reklame terdiri atas beberapa macam. Pertama, reklame menurut tujuan pengadaannya, yaitu reklame komersil dan reklame non-komersil. Reklame komersil adalah reklame yang sifatnya menawarkan atau menjual sebuah produk yang biasanya dibuat oleh perusahaan atau pedagang. Misalnya, reklame yang menawarkan sebuah warung nasi. Kedua, reklame non-komersial, yaitu reklame yang tidak bermaksud mencari keuntungan, namun bersifat memberikan informasi atau mengajak melakukan sesuatu perbuatan yang baik. Contohnya, reklame yang mengajak untuk menghemat energi. Selanjutnya, menurut bentuknya, reklame ada 3 macam. Pertama, reklame audio merupakan reklame yang menggunakan bunyi atau suara tertentu. Contohnya, iklan yang ada di radio. Kedua, reklame visual merupakan reklame yang menggunakan gambar baik diam ataupun bergerak. Contohnya, poster yang mengajak membuang sampah pada tempatnya. Ketiga, reklame audiovisual, yaitu reklame yang menggabungkan antara gambar dan suara. Contohnya, iklan yang ada di televisi. Baiklah adik-adik sekalian, sekarang mari kita lihat jenis-jenis reklame. 1. Iklan, yang merupakan pemberitahuan kepada orang banyak tentang barang dan jasa yang akan dijual. Contohnya, iklan pada surat kabar. 2. Spanduk adalah salah satu cara promosi dengan menggunakan kain atau bahan lainnya sebagai media yang berisi ajakan atau slogan yang biasanya dipasang di tempat umum. Ketiga, poster adalah selebaran yang berisi tulisan dan gambar yang biasanya ditempel di tempat umum atau tempat keramaian lainnya. Keempat, brosur berbentuk selebaran kertas yang biasanya dibagikan di tempat umum. Brosur biasanya berupa informasi yang ditujukan kepada masyarakat. 5. Embalasi, yang merupakan informasi sebuah produk yang biasanya terletak pada kemasan sebuah produk. Misalnya, informasi-informasi tersebut memuat detail produk yang bertujuan menarik minat pembeli. 6. Baliho merupakan jenis reklame yang besar yang biasanya lebih besar daripada spanduk yang biasanya ditempatkan di tempat umum menggunakan tiang penyangga. 7. Banner
biasanya ditemui di depan pertokoan. Banner merupakan media promosi yang dicetak menggunakan besi sebagai penyangganya. 8. Leaflet berbentuk lembaran yang dilipat menjadi 2, 3, atau 4 bagian yang bertujuan mempromosikan sebuah produk atau memberikan informasi kepada masyarakat. 9. Booklet merupakan cara mempromosikan sebuah produk yang terdiri dari berbagai macam yang biasanya berasal dari sebuah perusahaan yang dibuat dalam bentuk buku dengan variasi tertentu. Baiklah adik-adik sekalian, semoga kita semua paham tujuan utama dari semua jenis dan macam reklame di atas adalah untuk menarik perhatian atau mengajak pembacanya untuk melakukan sesuatu yang dimaksudkan oleh si pembuat reklame. Jika ada saran dan kritik, silakan ketikkan di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ya, baik, tadi salah satu contoh video pembelajaran. Jadi kalau zaman sekarang sebetulnya kalian belajar cari informasi mudah saja. Cari di YouTube, cari di Google, apalagi sekarang sudah ada AI, ada Gemini, ada ChatGPT, bisa saja kalian mencari tahu sesuatu dengan mudah. Tadi contoh video pembelajaran tentang reklamenya, kalau tadi disebut kata Pak siapa? Reklame. Jadi reklame ini sudah dijawab tadi, tujuannya untuk memberikan informasi kepada orang banyak. Mau itu penjualan, mau itu ajakan. Makanya dalam tujuannya, dalam penggunaannya ada 2 jenis. Tanya. Ada komersil dan ada non komersil. Yang komersil berarti untuk apa? Menjual, supaya orang lain mau beli. Kira-kira kalau orang lain mau beli berarti harus ada info apa saja? Komposisi, manfaat, barang, harga, dan seterusnya. Nah, ada juga yang non komersial, hanya untuk mengajak saja. Contohnya, tadi ada ajakan untuk mencuci tangan. Kemarin kalian di kegiatan P5 juga kan itu ajakan membawa poster untuk hidup sehat dengan memakan makanan sehat, gizi seimbang. Nah, itu juga reklame. Berdasarkan jenisnya ada 3. 1 apa tadi? Yang hanya suara saja, audio. Berarti kalau suara saja, kira-kira adanya di mana? Radio. Kedua, gambar saja atau visual. Itu yang biasa-biasa ada di gambar. Ketiga, audio dan visual. Berarti ada di TV, HP, YouTube, dan sebagainya. Dari sekian banyak, tadi juga ada contoh-contoh yang media visual atau berbentuk gambar. Yang pertama ada iklan. Iklan apa, Cik? Masih ingat nggak? Iklan koran atau iklan baris. Iklannya cuma sedikit-sedikit, segini. Adanya di koran. Kemudian selain iklan, apalagi tadi? Spanduk. Yang di print, bisa di kain atau di bahan khusus spanduk. Apalagi? Poster. Apalagi? Buklet. Baligo. Apa bedanya spanduk dengan baligo? Baligo yang ukurannya lebih besar. Apalagi? Banner. Yang berdiri. Nah, kalau di sekolah kita punya yang tata tertib itu. Sama seragam. Terus apa lagi? Apalagi? Yang menginformasikan tentang sekolah biasanya adanya di mana tuh? Kalau kalian mau lihat info pendaftaran biasa.
yang bisa dilipat 3. Nah, leaflet atau brosur. Nah, ada satu lagi apa tadi teh? Yang tadi kata Bapak, bungkus makanan. Itu namanya apa? Emblase. Nah, sekarang kalau kalian sudah tahu jenis-jenisnya, nah Bapak ingin membuat kelompok. Dibikin kelompok ini sajalah, seperti ini sajalah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bolehlah. Dibuatkan 4 kelompok. Nah, Bapak sudah sediakan karton di sini. Tugasnya adalah, nah, kalian membuat salah satu reklame yang tadi. Tapi Bapak sarankan 4-4-nya bikin poster. Nah, cuma temanya, nah, Bapak tentukan. Karena kita sedang belajar wirausaha di tema 5, kemudian kemarin juga kita belajar P5 tentang apa kemarin tema P5-nya, masih ingat nggak? Bangunlah jiwa dan raga. Nah, Bapak bagi 2. Yang bagian sini, 2 kelompok ini, kalian buatkan poster non-komersial. Non-komersial. Berarti bukan yang jualan. Nah, berarti ajakan. Berarti temanya yang P5. Bangunlah jiwa dan raganya. Yang 2 kelompok lagi ini yang komersial. Nah, yang komersial, barang atau jasanya bebas. Kalian yang tentukan. Mau tadi kan contohnya ada batik. Ada apa lagi tadi? Ada Royco tadi. Tapi jangan rokok ya, jangan rokok. Yang biasa kalian konsumsi saja atau kalian pakai. Bapak kasih waktu sekitar 20 menit. Nah, nanti yang sudah selesai, mau sketsa ataupun sudah diwarnai, kalian bawa alat warna nggak? Digambar saja berarti. Nanti dijelaskan oleh anggota kelompoknya, maksudnya apa, informasi yang ada di dalamnya apa saja. Nah, nanti teman-teman yang lainnya boleh menilai, apakah informasi dalam reklame yang sudah dibuat itu lengkap, sesuai, dapat dimengerti, atau masih kurang. Nah, kita bagikan dulu. Ini berarti tadi kebagian apa? Non-komersial. Boleh kalau ada. Ini kebagian non-komersial. Yang ini komersial. Yang ini komersial. Silakan, waktunya 20 menit. Contoh. Sambil kita cari contoh. Satu aja. Boleh, sok lihat di layar ya, ada sebelah kiri itu yang komersial, sebelah kanan non komersial. Ada contoh. Oh ya.
Ini kelompok 1, 2, 3, 4 gitu aja lah, biar gampang. Silakan. Tentukan dulu mau memberikan info apa dulu. Yang kiri komersial, yang kanan non komersial. Ini yang komersial kan? Oh, berarti kebalik ya? Ini ya. Tukeran. Ini sebelah sini. Sok. Nah, gitu. Ini komersial, ini non komersial. Bebas lah, sok aja. Pokoknya yang non komersial. Mana? Sok Wapa. Bikin apa Wapa? Opa, nanya penghapus Pak. Gambarnya bebas ya, boleh potret, boleh landscape, boleh berdiri ke atas, boleh ke samping. Askia, minjem penghapus Askia. Mana diberi? Sok ya, berarti jual wayang itu. Atau jadi maskot juga bisa. Ini bikin apa ini? Kopi, so. Kelompok 1 bikin apa? Jagalah kebersihan. Kelompok 2 bikin apa? Ajakannya?
Sayangi ginjal. Kelompok 3 bikin apa produknya? Bakso cepot. Jangan satu orang yang gambarnya biar cepet, biar keburu. Wah, kayak kelompok 1 dan 2 langsung aja gambar beberapa orang. Jangan satu orang, nanti gak keburu. Sok. Jangan takut jelek, karena pasti jelek. Haha. Kalau bagus ya sudah jadi ilustrator. Apa yang betul apa? Gak usah pakai pensil aja, gak usah pakai spidol. Ada yang bagian gambar, ada yang bagian nulis, ada yang bagian hias, boleh. Ayang kamu mana? Sayang ginjal bumbunya sama ginjal anak. Sayang sih tangannya harus ada apa sih? Tangannya harus ada apa? Sabar aku tidak. Kayaknya yang si Aci coba ya. Coba dong. Ternyata aku bikin gelas satu sok. Aku bikin kopi. Wih, bagus kayak gelas. Oh, ada kayak gini. Aku bikin gelas ya, mulai sebelah. Panas tuh. Emang habis tuh sama. Kayak kamera kayaknya harus sama. Nah, bisa dicari juga di buku tema untuk mencari contoh-contoh referensi. Sepuluh menit lagi ya. 10 menit lagi. Bapak cuma mau saya mulai. Ay, kamu di mana ini? Ayo asli bikin gelas nih. Ini kolomnya ginjal. Kenal Gilang? Iya.
Mana basona? Masuk kotak deh. Hati-hati, informasinya harus sampai ya. Berarti tidak cuma gambar, tapi harus ada tulisan atau kalimat yang menginformasikan maksud dari reklame kalian. Boleh. Bahan-bahan apa? Bakso non yuk. Daging si cepot jadikan bakso. Mana penghapus? Kelompok 1 geser lagi sebelah sana. Supaya nggak kagok. Meh tekagok. Terus geser lagi terus. Nah, gitu. Kelompok 2 udah hampir beres. Kelompok 1 kasih kalimatnya mau apa? Informasinya. Kelompok 2 teh mana? Ayo kelompok terakhirnya. Tilu. Kadang jadi bakekok. Kelompok 3 tinggal gambar produknya. Tulis. Nah, Jadi beli satu dapat satu. iyalah beli satu mah. Beli satunya dapat satu. Beli dua dapat satu. Beli satu dapat satu. Malah gambar di tangan wapa madu. Ibu tuh delapan. Gambarnya di kertas wapa. Emang kecil banget di layar. Bisa. Nanti kalau udah beres lah. Beresin dulu semuanya baru mau pakai spidol, mau pakai krayon. Kau lihat aja beri itunya lihat. Ini beri gelasnya coba lihat. Gelasnya sebesar apa? Tidak sisi. 5 menit lagi ya.
Seberesnya, yang penting informasinya dapat. Apa yang dalam informasinya? Bakso. Yuk, orang aku bilang gede tuing. Kedua lebih Kenal gede tuing. Biar jelas. biar jelas. Jangan kayaknya dua aja. Jalan manusia atau jalan itu kayak itu yang itu kayak saya mau atau mau kita lihat ke pasien atau maunya kalau giga gitu. Kalau yang mana Kerjakan lain ngarang. kopi kolom teh Kamu kopi kali? hah mikir dulu bertindak seperti buat ayah yang penting sebelum aja buat informasi dia mikir juga informasi bisa Basona di mangkokan tuh. Bisa dicolok. Bayuan kopi adalah apa tanaman kopi tanaman yang kan pakai jepit salah baliknya ke sini. Ini kan, ini. Ya, waktunya habis karena kita cuma sampai jam 2, jadi stop dulu. Nah, sambil kita lihat sudah sejauh mana proses kalian membuat poster ini. Stop dulu. Duduk dulu. Nah, kita lihat apakah hasil dari 20 menit ini sudah bisa memberikan informasi ataukah belum. Nah. Dah, duduk lagi. Kita mulai dari kelompok 1. Coba angkat yang kelompok 1. Yang lainnya lihat ya, perhatikan. Angkat yang kelompok 1. Jangan dulu dijelasin. Nah. Duduk. Coba lihat kelompok 1. Nah. Kira-kira ada yang bisa menebak ini informasinya apa? Hah?
Makanan. Makanan. Buang sampah. Membuang sampah pada pohon. Menjaga Betul bukan? Membuang sampah? Nah, ada kaitannya dengan membuang sampah. Tapi ini belum beres. Jadi informasinya masih sedikit. Nah, di sini sudah ada tulisannya sebetulnya. Janganlah membuang sampah sembarangan karena akan menyebabkan fenomena banjir katanya. Pegang lagi. Kelompok 2 sekarang coba perlihatkan. Pinjam dulu sebentar. Nah. Coba lihat dulu ke depan. Kelompok 2 ini kira-kira menurut kalian informasinya apa? Sayangi ginjalmu, harus minum air. Berapa gelas? Nah, ini sudah mulai lengkap. Walaupun belum beres, tapi informasinya sudah dapat diterima. Kelompok 3, coba pinjam dulu. Ya, coba lihat yang kelompok 3. Ini informasinya apa? Bakso. Betul, bakso? Tuh, berarti ini termasuk komersial dan komersial. Komersial. Karena ada barang yang dijualnya yaitu bakso. Kira-kira menurut kalian melihat dari ini, bakso ini bakso biasa saja atau berbeda dengan yang lain? Nah, kalau berbeda apa yang bedanya? Nah, ada cepotnya. Bapak baru tahu kalau cepot makan bakso. Kirain makan kayu. Terakhir, kelompok 4. Pinjam dulu. Terakhir, coba lihat ke depan. Informasi apa yang didapatkan? Kopi, betul kopi kelompok 4? Nah, kopi. Nah, kira-kira ini kopi biasa atau berbeda? Apa bedanya? Nah, nggak kelihatan ya. Kecuali kalau kalian baca lebih teliti. Nah, dah perhatikan, karena waktunya tidak cukup, itu di-PR-kan saja. Besok kita ketemu lagi, nanti besok Bapak periksa lagi sudah sampai mana. Sekarang coba semuanya perhatikan ke depan. Kartonnya silakan digulung saja dulu supaya semuanya konsentrasi ke depan. Ya, digulung dulu. Simpan di lemari ya nanti. Nanti dulu. Kelompok 3 digulung dulu. Ya, coba perhatikan. Dari pembelajaran hari ini, kita semua tadi sudah belajar tentang reklame, yaitu alat untuk memberi informasi, baik yang isinya menjual atau komersial, ataupun tidak menjual, non komersial. Duduk. Poin pentingnya, ternyata membuat reklame itu tidak bisa asal-asalan. Ada tekniknya, ada caranya. Karena kalau asal-asalan, informasinya tidak sampai. Entah karena gambarnya nggak nyambung, entah karena tidak ada tulisannya, atau tulisannya terlalu kecil, atau tidak ada ciri khas pembeda dengan yang lain. Makanya, kalau kalian perhatikan dalam iklan, biasanya iklan itu memakai sesuatu yang berbeda supaya menarik. Contohnya apa ya sekarang iklan yang ramai itu? Kalau dulu Bapak seringnya lihatnya iklan yang bagus itu iklan rokok sih. Biasanya iklan rokok itu tidak nyambung. Nah,
tidak ada orang yang ngerokok. Karena memang supaya tidak diikuti oleh anak-anak sebetulnya merokok itu. Tapi selalu ada inspirasi di dalam. Gitu. Atau biasanya iklan Ramadan, contohnya Marjan. Nah, Marjan biasa iklannya series per episode. Nah, supaya yang mendapatkan informasi menarik. Nah, jadi kalau kalian membuat reklame, usahakan satu, informasinya jelas. Kedua, bisa menarik orang yang lihat. Jangan sampai informasinya tidak jelas, gitu kan. Kemudian yang lain yang lihat tidak mau cari tahu, tidak mau melihat, ya sudah tidak akan sampai informasinya. Tapi harus, ya setidaknya itu. Informasinya jelas, gambarnya menarik. Nah, jadi itu saja pembelajaran untuk hari ini tentang reklame. Bapak PR kan ya, soalnya besok kita belajar lagi. Dan juga ada tugas buat besok. Tugasnya besok kalian bawa magnet yang ada di rumah kalian. Terserah, apapun bentuknya, apapun kegunaannya, coba cari saja magnet. Nanti besok insya Allah kita akan belajar tentang magnet. Ya cari, beli boleh saja. Biasanya yaitu di alat-alat elektronik bekas itu suka ada. Jadi kalau kalian punya alat-alat bekas, di dalam speaker ada, nah, bekas remote-remotan ada biasa. Tapi kalau tidak ada, ya yang ada saja. Nanti juga dibuatkan kelompok. Minimal satu kelompoknya adalah 2 atau 3 magnet. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Doakan kami sukses. Ini. Langsung disiapkan. Siapa KM-nya? Beres-beres dulu.